proses menemukan kenali peserta didik. Nah, ini tadi yang kita baca di depan berarti maksudnya ini identifikasi. Langsung next. Penataan ruang kelas memungkinkan dimanapun berada. Baiklah, kita lanjutkan pada sintegram. Kita cari yang pendidikan inklusif. Oh iya, ini sebelumnya program yang diluncurkan, Bapak Ibu bisa mengikuti. Bagi yang belum ASN bisa mengikuti di sini, belajar mandiri calon ASN P3K. Ini pandemi COVID yang kemarin, ini pendidikan keterampilan hidup untuk guru SMK, ini bisa mengikuti di sini. Baik, langsung kita masuk selengkapnya pendidikan inklusif. Ini sudah pada akun saya, kemarin mendapatkan 53%. Nah, perlu saya ingatkan Bapak Ibu, di angkatan pertama saya sudah mengikuti kurang sedikit, kurang 1 hari untuk finishingnya. Nah, kebetulan saya lupa waktu itu, akhirnya ini merah, ini dinyatakan mengulang pembelajaran jika jadwal masih tersedia. Itu saya langsung mengikuti pada angkatan yang kedua. Baik, kita lanjutkan, kita klik mulai. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Tahap 1 BIMTEK angkatan 2. Langsung kita scroll ke bawah. Nah, ini hari ini pada hari pembelajaran hari kelima bagian 1. Kita cek di sini tugas hari ini yang harus kita selesaikan. Pembelajaran hari kelima bagian 1. Langsung ini 6, yaitu aktivitas 6 mekanisme layanan PDPK. Baik, kita klik. Nah, ini mekanismenya. Layanan pendidikan bagi peserta berkebutuhan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pendidikan inklusif. Nah, kita lihat yang besar-besar saja ini. Mekanisme layanan PDPK, mekanisme layanan identifikasi dan asesmen, penempatan dan tindak lanjut. Identifikasi ini meliputi proses mengenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Identifikasi. Selanjutnya asesmen, yaitu upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Dan nanti soalnya biasanya ya ini yang ditanyakan ya besar ini. Kita ingat-ingat identifikasi, asesmen, kemudian layanan intervensi. Dimaksud menangani hambatan belajar dan hambatan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini mekanismenya. Mekanisme penerimaan PDPK. Medis,
paramedis, psikolog, medis, menurut orang tua, sekolah, dinas pendidikan. Ini masuk skema 1. Nah, skema 2, medis, paramedis, psikolog, dinas pendidikan, orang tua, sekolah. Ya, gambarnya seperti ini semuanya Pak Ibu. Bisa ada screenshot, nanti kita gunakan bila mungkin ada soal yang menanyakan mekanisme penerimaan PDPK ini. Untuk mempercepat, langsung saja perintahnya kita unduh materi. Kita klik unduh materi. Nah, ini kita unduh, download. Udah. Nah, ini karena saya kemarin juga sudah mendownload. Ini kita close, kita lanjutkan. Ada ini berarti max komplek, kita klik. Ya, aktivitas 6 layanan PDPK sudah selesai. Kita lanjutkan pada aktivitas 7, penilaian konsep dasar pendidikan inklusif. Kita klik. Nah, ini ada pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat. Klik tombol di bawah ini untuk menuju pertanyaan berikutnya, dan pada pertanyaan terakhir diklik tombol di kanan bawah untuk mengirim jawaban. Baik, ini ada 5 soal. Kita coba kerjakan. Proses menemukan kenali peserta didik. Nah, ini tadi yang kita baca di depan, berarti maksudnya ini identifikasi. Langsung next. Penataan ruang kelas memungkinkan anak untuk bergerak, berinteraksi, berdiskusi, dapat mengakses alat bahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut merupakan prinsip penataan ruang inklusif, yaitu prinsip Yona, proposal didik, prinsip daya guna, estetis, prinsip menarik dan menantang. Nah, ini penataan kelas. Nah, ini kita pilih yang mana? Prinsip learning center, prinsip berpusat pada anak. Ini kalau ada prinsip fleksibel, saya pilih ini. Tidak ada, kita pilih yang mana? Prinsip daya guna, prinsip learning center, pembagian zona. Kita pilih yang kedua saja, berpusat pada anak. Next. Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Selain terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dan mengelola belajar mengajar, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDPK. Pertanyaan tersebut merupakan definisi penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler. Kelas reguler inklusif penuh, kelas reguler dengan cluster. Nah, ini dua, ini kelas reguler dengan cluster dan pull out. Kelas reguler inklusif penuh. Coba saya pilih yang ini saja. Lanjutkan next. Sebuah desain harus dapat mengakomodir beragam pilihan, kenyamanan dan kebutuhan dalam penggunaannya. Hal tersebut merupakan prinsip desain universal, pengembangan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif yang ramah anak, yaitu prinsip mudah digunakan. Nah, ini saya langsung aja pilih ini, prinsip fleksibel dalam penggunaannya. Langsung next. Pada pertanyaan terakhir, pendidikan yang tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang desa
disabilitas di sekolah reguler, tetapi anak berkebutuhan khusus harus diterima di sekolah tanpa syarat, dan program sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak, merupakan pengertian dari pendidikan inklusif. Baik, kita ketik finish quiz, mendapatkan nilai berapa ini. Nah, ini salah, ada satu soal yang salah, itu berarti bisa kita lihat salahnya di nomor 3. Nah, ini harusnya kelas reguler inklusif. Baik, kita ulangi bisa apa tidak. Ya, penasaran ya, kemarin tidak bisa. Oh, ini ternyata bisa. Kita ulangi lagi, Bapak Ibu. Ini ternyata susunannya juga sudah berubah. Karena pendidikan tidak sekedar memindahkan tadi, berarti ini inklusif. Kita lanjutkan naik. Sebuah desain yang harus mengakomodir. Nah, ini tadi jawabannya, ini prinsip fleksibel. Naik. Proses menemukan kenali, ini jelas. Identifikasi. Kalau kita perhatikan, optionnya ini sudah posisinya dirubah. Nah, penataan ruangan kelas mengenal untuk bergerak, jadi berpusat pada anak. Betul. Nah, laksanakan. Nah, ini tadi yang salah saya di sini, kita harusnya menggunakan inklusi penuh. Klik finish. Nah, ini sudah betul semua. Ya, you have 5 of 5 poin, 100%. Ini 100%, berarti 5 soal tadi sudah betul. Kita lanjutkan pada klik iya continuous. Kita lanjutkan aktivitas 8, refleksi konsep dasar pendidikan inklusif. Yuk melakukan refleksi. Nah, ini instruksinya. Jawab pertanyaan berikut untuk melakukan refleksi. Setelah Anda mempelajari topik konsep dasar pendidikan inklusif, mengapa pendidikan inklusif penting diterapkan? Yang kedua, posting jawaban Anda di salah satu media sosial, Twitter, Instagram, dan Facebook, dilengkapi dengan berikut. Nah, ini tag GBB inklusif, pendidikan inklusif. Dapatkan 2 komentar di post. Nah, kita harus mengirim media sosial, yaitu Instagram atau Facebook, bukan di WA ya. Kalau WA itu bukan media sosial. Ini contohnya. Ini di akhirnya, setelah belajar inklusif di seri guru belajar begini, sekarang saya menyadari setiap murid memiliki keunikan. Nah, ini contohnya begini, di akhir harus ada ini agar kita menulis jawaban, kita kirim ke media sosial, kemudian ini kita upload. Nah, ini kemarin saya sudah membuat, kita coba carinya. Nah, kita cari inklusif. Ya, ini saya sudah menyimpan ini. Kita buat sukses. Nah, ini tugas di aktivitas 8 sudah selesai. You have set 1 of 1 point. Langsung kita klik lagi, klik here to continuous. Kita klik lagi. Nah, ini pembelajaran harian kelima bagian kedua. Ini pembelajarannya ada aktivitas pendahuluan sistem layanan pembelajaran. Kita klik aktivitas pendahuluan sistem layanan pembelajaran. Nah, ini
bacaannya panjang. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu hal yang berbeda dari sikap dan tingkah laku peserta didik Anda? Dan seterusnya. Kita lihat, sebelum mempelajari materi identifikasi, asesmen, dan planning metrik, akomodasi kurikulum dan PPI, mari kita saksikan bersama video ini. Kita disuruh melihat video, kita klik saja, karena kalau ini tidak kita lihat juga kita tidak bisa melanjutkan pada sesi berikutnya. Lihat saja. Demikian Bapak Ibu, setelah kita saksikan tayangan video tersebut, kita bisa melanjutkan pada maks komplit. Ini ada penjelasan aktivitas pendahuluan sistem layanan pembelajaran. Kita selesai, kita lanjutkan maks komplit lagi. Nah, sampai di sini ternyata pembelajaran akan dilanjutkan pada hari ke-6, yaitu pada tanggal 24 Mei nanti. Berarti sampai di sini dulu pembelajaran pada materi pada hari ke-5. Kita bertemu lagi besok pada hari ke-6. Demikian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.